Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman yang hebat. Coba deh, siapa yang di sini yang sering main media sosial? Apakah lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam? Entah scroll TikTok, upload konten di Instagram, atau nonton YouTube. Sepertinya bersemua ya. Tapi, pernahkah kalian berpikir selama ini kita jago banget buat bikin konten, belanja online, atau pakai dompet digital? Apakah itu kita juga sudah cukup melek keuangan? Nah, hari ini saya ingin mengobrol santai tentang sesuatu yang penting, tapi sering kita abaikan, yaitu kesadaran literasi keuangan digital di kalangan remaja. Tema ini saya pilih karena di era serba digital seperti sekarang, banyak dari kita yang aktif secara online, tetapi belum tentu paham bagaimana cara mengelola uang sebijak dan aman di dunia digital. Ya, seperti saya. Teman-teman, menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2023, hanya 21% remaja Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik. Artinya, dari 10 remaja, hanya 2 orang yang benar-benar paham bagaimana cara mengatur keuangan. Padahal, menurut World Bank 2022, generasi muda di Asia Tenggara yang aktif menggunakan layanan digital tapi tidak paham keuangan berisiko tinggi, terjebak hutang online, dan perilaku konsumtif. Coba deh kita lihat di sekitar. Banyak teman yang tergoda promo pay later, ikut investasi abal-abal, atau bahkan pinjol atau pinjaman online untuk beli barang atau yang lainnya yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Ini bukti salah teknologi karena kita belum sadar bagaimana mengelola uang secara sehat di dunia digital. Banyak juga yang kena scam. Jadi, literasi keuangan digital itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang berpikir cerdas dalam mengatur keuangan pribadi dengan bantuan teknologi. Mari kita bahas 3 hal penting, yaitu pertama, mengelola uang sejak dini. Remaja zaman sekarang sudah bisa punya penghasilan sendiri, entah dari jualan online, jadi content creator, atau kerja paruh waktu. Tapi sayangnya, banyak yang belum tahu bagaimana cara menyusun anggaran atau menabung. Kuncinya sederhana, catat pengeluaran, sisihkan uang saku, dan tetapkan tujuan finansial kecil. Misalnya, menabung 10.000 lah setiap hari untuk membeli perlengkapan sekolah atau gadget tanpa harus berutang. 2. Bijak menggunakan aplikasi keuangan digital. Dompet digital memang praktis, tapi kita juga harus waspada terhadap risiko seperti penipuan, pinjaman ilegal, dan kebocoran data pribadi. Jangan asal klik tautan yang tidak jelas. Pastikan aplikasi memiliki izin OJK dan jangan bagikan kode OTP ke siapapun. Selain itu, gunakan fitur budgeting di aplikasi agar kita tahu kemana perginya uang kita setiap bulan. 3. Menjadi influencer positif di dunia digital. Sebagai generasi aktif media sosial, kita punya kekuatan untuk memengaruhi teman sebaya. Daripada hanya ikut tren konsumtif, kenapa tidak mulai membuat konten edukatif seperti tips menabung, cara membuat anggaran, atau bahaya pinjam online ilegal. Kita bisa melalui challenge positif seperti challenge menabung 30 hari atau hashtag cerdas uang digital. Bayangkan, kalau setiap remaja Indonesia punya satu konten kreator keuangan saja, betapa besarnya dampak sosial yang tercipta. Oke teman-teman, di era digital ini, uang mengalir bukan hanya untuk lewat dompet fisik, tapi juga lewat klik dan layar. Karena itu, kita harus menjadi generasi yang bukan hanya cerdas digital, tapi juga cerdas finansial. Mulailah dari hal yang sederhana.
menabung, mengatur pengeluaran, dan berpikir sebelum membeli. Jadikanlah medsos bukan sekedar tempat hiburan, tapi juga sarana belajar dan berbagai manfaat. Ingat, masa depan keuangan kalian dimulai dari keputusan kecil hari ini. Mari jadi remaja yang melek digital, bijak finansial, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.